Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita kembali lagi dalam program podcast Man 8 Jombang. Tentunya ada syiar-syiar baru yang akan kita sampaikan ke sobat religi yang ada di rumah. Jangan lupa di like, di komen, dan juga di follow seluruh sosial media yang ada di Man 8 Jombang. Ada di Instagram, ada di TikTok, ada di YouTube. Silakan di follow semuanya untuk mendapatkan informasi-informasi baru terkait program-program unggulan yang ada di Man 8 Jombang. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, narasumber yang luar biasa. Beliau merupakan Kasih Penma Kementerian Agama Kabupaten Jombang yang kami hormati Bapak Nur Khojin, Magister Pendidikan Islam, selamat Bapak. Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan. Sama-sama, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah sehat. Sudah sarapan tadi, Pak? Alhamdulillah. Terlihat dari semangatnya. Siap. Semangat, apalagi ini kita masih dalam rangka kemerdekaan, tentunya semangat juang kemerdekaan kita untuk mengisi kemerdekaan ini sungguh luar biasa, Pak. Sepakat. Kita santai aja, Pak ya. Siap. Ada pantun dulu sobat religi. Jalan-jalan ke kota Kendari, singgah sebentar di rumah Mak Imah. Cakep. Senang bertemu di podcast kami, Bapak. Semoga betah dan berasa di rumah. Amin. Oke. Baik, Bapak. Kalau kita ngobrol terkait dengan inovasi sebuah madrasah, Bapak, menurut saya kita pastinya setiap madrasah punya program yang menggebu-gebu untuk membawa kemana sih arus madrasah ini, mau dibawa kemana sih, inovasi apa sih yang perlu kita kembangkan, teknologi apa sih yang perlu kita tambahin lagi supaya madrasah tentunya ada di Man 8 ini bisa menjadi madrasah yang unggul, berkarakter, berakhlakul karimah, berintegritas, dan berprestasi mendunia. Amin. Okay. Ini pertanyaan pertama, Bapak, terkait dengan relevansi dan juga mutu pendidikan. Bagaimana sih, Bapak, Kemenag Kabupaten Jombang ini melihat program Man Plus keterampilan di Man 8 Jombang ini sebagai upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan madrasah dan menjawab kebutuhan dunia kerja yang terus berkembang. Tentunya kami ingin memastikan bahwa program ini bisa sejalan, Bang, ya, dengan visi dan misi dari Kementerian Agama kita. Monggo. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Sahabat religi Man 8 Jombang, apresiasi yang luar biasa kepada keluarga besar Man 8 Jombang yang sudah luar biasa, yang sudah sekali lagi menurut saya ini sudah mendunia. Nah, oleh karena itu satu pantun dulu lah. Saya terpinasikan karena tadi kita battle pantun aja nggak apa-apa ini. Jadi ke depan adalah maju. Nah, ketika maju berbaju cerah. Man 8 harus maju. Selain maju juga barokah. Alhamdulillah. Keluarga besar Man 8, sahabat religi Man 8 Jombang, berangkat dari apa yang ditanyakan, apa yang ingin dikonfirmasi dari Pak Fidian tadi. Jadi kita di keluarga besar Kementerian Agama, khususnya di Jombang ini, tentu di dalam menggerakkan, di dalam membangkitkan khidmahnya, pasti ada titian, ada pedoman, ada sandaran. Kita berangkat dari yang paling atas dulu, bahwa Pak Presiden kita ini punya yang namanya Asta Cita, 8 cita yang ingin diraih oleh Bapak Presiden dan tentu membersamai bersama seluruh rakyat Indonesia. Ada cita yang keempat itu adalah mewujudkan sumber daya, peningkatan sumber daya manusia, pendidikan dan sains teknologi, serta memajukan peran wanita, disabilitas dan seterusnya. Nah, dalam rangka itu Bapak Menteri kita, Bapak Profesor Dr. Nazaruddin Umar itu juga menggerakkan membuat sebuah tema besar, sebuah mantra menurut saya yang namanya adalah Asta Protas. Asta 8 Protas program prioritas. Yang keempat juga itu protas yang keempat itu adalah mewujudkan pendidikan unggul, ramah, kemudian terintegrasi. Man 8 ini dengan segala inovasinya, terutama dengan
kalau brand dari MAN 8 ini kan keterampilan. Saya memaknainya begini, pendidikan unggul itu di protas yang keempat dari Profesor Dr. Nazaruddin Umar, Menteri Agama RI kita, yang asta protas itu kepingin Kemenak berdampak itu. Saya memaknai pendidikan unggul itu adalah pendidikan yang mampu menjadi solusi atas problematika kehidupan orang-orang insan pendidikan. Problematika kehidupan anak-anak kita hari ini dan seterusnya, ya ketika itu bisa dijawab, ketika pendidikan itu bisa menjadi solusi, tentu itu bisa kita sebut pendidikan yang unggul. Jadi saya memaknai pendidikan di MAN 8 ini mendekati atau bahkan sudah berada di dalam area, sudah berada di dalam epicentrum pendidikan unggul itu sendiri. Karena apa? Saya punya keyakinan apa yang diberikan, inovasi-inovasi yang dilakukan oleh keluarga besar MAN 8 ini menjadi solusi dari problematika kehidupan anak-anak. Tidak hanya hari ini, tetapi juga nanti pada masa yang akan datang. Dengan pendidikan unggul seperti itu penjelasannya, kemudian juga pendidikan yang ramah, pendidikan yang terintegrasi dan seterusnya. Jadi memang Kementerian Agama support Pak Kiai. Betul. Sangat support dengan mantra kita itu tadi ya. Ya beberapa program. Ya itu memang kita berangkat dari sana. Apalagi setelah 8 protas itu program prioritas yang keempat, kemudian diturunkan oleh Dirjen Pendis, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, yang bersemboyan atau bertekad bersama-sama pendidikan di madrasah itu haruslah menjadi pendidikan yang maju, bermutu, mendunia. Pendidikan maju artinya anak-anak mampu menguasai kekinian, apa itu teknologi, apa itu perkembangan zaman. Anak-anak mampu beradaptasi secara baik dengan zamannya. Pendidikan yang bermutu selain maju tetapi memiliki nilai manfaat, ini bermutu. Mendunia tentu bisa, manfaat itu tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat kelak, kira-kira begitu. Iya Bapak. Oke, jadi memang intinya dari Kementerian Agama ini sudah sangat support. Betul. Untuk Bapak Ibu ya calon wali murid tahun berikutnya nanti, kalau panjenengan putra putrinya ingin bergabung, jadi ingin mendapatkan sekolah rasa madrasah, ya, sekolah rasa SMK, bisa gabung di MAN 8 pastinya. Dan itu bukan apa ya, bukan hanya kampanye, tapi ini fakta. Ini realita yang bisa diukur, yang bisa dinikmati, yang bisa dilihat. Apalagi hari ini. Anak-anak sekarang lagi magang. Nah, posisi magang 2 bulan di dunia industri. Betul. Baik, untuk pertanyaan berikutnya. Ini masih satu pertanyaan panjang banget. Oke, untuk pertanyaan berikutnya. Saking semangatnya saya, apresiasi kepada teman-teman MAN 8. Oke, untuk memastikan lulusan kami yang siap kerja, Bapak. Ya. Untuk waktu kan goal kita kan ingin anak-anak nyambulkan yang mau kuliah yang betul. Kami perlu kurikulum yang dinamis dan relevan dengan industri, Bapak. Betul. Apa sih yang dapat diberikan Kementerian Agama Kabupaten Jombang, misalkan dalam bentuk pendampingan atau fasilitasi agar kami bisa menyelaraskan kurikulum dengan standar industri yang terkini, Pak. Siap. Pak Fandi ya? Pak Fidian, mohon maaf. Pak Fidian. Okay. Gerakan kita termasuk di dalam MAN 8 itu ini kan ada sandaran yang sudah cukup kuat yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama melalui SK Dirjen Pendis nomor 2851 tahun 2020 itu, bahwa MAN 8 ini masuk menjadi bagian dari sekian puluh madrasah yang diberi kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan madrasah ditambah dengan vokasi atau keterampilan-keterampilan bagi anak-anak. Tentu dengan dasar 2851, keputusan Dirjen Pendis 2851 itu, madrasah memiliki kewenangan untuk menginsersi, untuk mengembangkan, untuk meng-create dari kurikulumnya yang membawa pendekatan kepada itu tadi, pendidikan yang unggul, yang indikatornya adalah ada materi-materi yang diberikan di MAN 8 ini untuk menjawab tantangan khususnya di keterampilan, di vokasi bagi anak-anak. Nah, kurikulum yang
diamanatkan oleh 2851 Kep Dirjen 2851 tahun 2020 saja itu tidak cukup menurut kami. Tapi tentu harus dimaknai, dipegangi, dikembangkan, dan itu menjadi pegangan bagi keluarga besar MAN 8 untuk membangun kolaborasi, membangun sinergi, mungkin nanti dengan Dudi misalnya, atau dengan pihak-pihak lain yang membawa pembelajaran kita ini tidak semata-mata pembelajaran teori, tidak semata-mata pembelajaran di kelas. Apresiasi makanya kepada keluarga besar MAN 8 sekali lagi yang sudah menginisiasi ada program magang, dan beberapa, mohon maaf ketika saya datang tadi kemudian berkeliling jalan dari tempat parkir menuju ke lapangan, menuju ke tempat ruang kelas, kembali lagi ke kantor, saya menyaksikan sendiri bagaimana hasil dari karya anak-anak sesuai dengan amanat Kep Dirjen 2851 itu. Saya saksikan tadi pagar di samping itu hasil karya anak-anak, karena program pengelasan itu bagian menjadi program yang diamanatkan oleh kurikulum. Saya juga rasakan bagaimana anak-anak memasak kue. Saya juga saksikan di depan kelas tadi alas meja yang di situ ada bordil hasil keterampilan tata boga MAN 8, kan luar biasa. Itu sudah menurut saya ya sudah berada pada area khairun nas anfa'uhum linnas, karena seberapapun anak-anak sudah memberikan manfaat kepada orang lain. Luar biasa ini, luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan kepada keluarga besar. Branding kita luar biasa. Baik. Untuk pertanyaan berikutnya Bapak. Siap. Keberhasilan program ini tak lepas dari kerjasama dengan berbagai pihak, Pak. Betul. Bagaimana sih kantor Kementerian Agama Kabupaten Jombang ini dapat membantu MAN 8 membangun dan memperkuat jaringan kemitraan dengan dunia usaha, industri, dan juga perguruan tinggi, terutama agar lulusan kami ini bisa memiliki jalur yang jelas, Pak, untuk melanjutkan studi ataupun bekerja. Siap. Oke. MAN 8 ini kan menjadi salah satu dari 98 madrasah yang ada di Kabupaten Jombang. 98 madrasah aliyah itu 10-nya negeri termasuk MAN 8 dan yang 88 swasta. Khusus kepada beberapa lembaga yang memang sudah di SK-kan menjadi madrasah vokasi, madrasah plus keterampilan, kita tantang sekarang. Ya, tidak hanya kita fasilitasi, kita tantang. Ayo, mau diantar kemana? Ayo, mau didampingi berupa apa? Tantangan kami siapkan. Misalnya, Pak, kita kepingin ketemu dengan BPJPH. Apa itu BPJPH? Badan Jaminan Penyelenggara Produk Halal. Mengapa butuh ketemu dengan BPJPH? Karena kami punya program, punya produk tata boga. Kami punya produk jajanan, kue, Pak, yang siap dipasarkan di tengah-tengah masyarakat. Ayo saya antarkan ketemu dengan LP3H misalnya, ketemu dengan LPH, dan saya pastikan juga semua produk boga anak-anak harus bersertifikat halal. Bagaimana memenuhi itu? Kemenak, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jombang, ruangan seksi pendidikan madrasah siap mengantar, mendampingi sampai terbit sertifikat halal atas produknya keluarga besar MAN 8, baik itu melalui kanal reguler maupun melalui kanal self declare, tentu dengan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di tata boga misalnya, di pengelasan atau di program-program yang lain, kita punya sambungan. Saya siap mengantarkan misalnya ketemu dengan LSP, lembaga sertifikasi profesi, sertifikat profesi dan seterusnya. Intinya terus kita kuatkan anak-anak, terus kita dampingi produk anak-anak yang memang sudah layak dipasarkan, nggak usah ragu, harus kita teruskan, harus kita kuatkan dengan sertifikat misalnya, sehingga produk anak-anak itu walaupun di produk di madrasah tetapi memiliki nilai kemanfaatan yang luar biasa dan layak untuk berperan atau bermain atau bersaing juga di market, di pasar, walaupun pasar lokal misalnya. Dan jangan lupa hari ini
market kita itu kan sudah unlimited kan, sudah misalnya dengan Sudah. online, dengan sudah, nggak apa-apa nanti anak-anak produk-produknya kita buat marketplace misalnya, kita buat online dan seterusnya, monggo siap. Ini salah satu ide yang sangat luar biasa Sobat Religi. Jadi kita nanti 48 Jombang ini PR kita untuk bisa membuat produk yang bisa kita sertifikat halalkan. Betul. Yang mana nanti bisa kita jual ke e-commerce. Kalau saya seperti itu, Bapak. Siap. Jadi Betul. Apa Pak? Lebih menjangkau ke masyarakat luas. Dan tentunya ini bisa membranding madrasah, Pak. Betul. Branding madrasah, produk madrasah untuk kita jual ke kancah yang lebih luas. Ada lagi sebenarnya dalam konteks yang agak mungkin sederhana. Misalnya anak-anak ini kan sudah mampu membuat pagar. Tadi saya lihat juga anak-anak sudah mampu memproduk taman vertikal. Kita dengan kekuatan 809 madrasah itu kalau 50%-nya saja membutuhkan taman vertikal produknya Man8, wah luar biasa itu. Tawarkan. Yang dibutuhkan di sini adalah marketing force, pasukan marketing atau tim pemasaran. Nah, sepanjang itu tidak meninggalkan tugas fungsi kita selaku pendidik di madrasah, why not? Oke, siap. Masnya pasarkan, terutama kepada internal dulu, kepada keluarga besar madrasah lah. Ayo madrasah A yang butuh taman vertikal, Man8 punya, harga bersaing. Harga bersaing, kodenya begitu, klunya harga bersaing. So, Bapak, kemarin kita dari produk TKJ itu kita ada tempat sampah yang robotik itu. Mantap. Nah, jadi tanpa disentuh buka sendiri. Mantap. Kemarin kita serahkan ke Kemenak ada satu itu sebagai produk memang real dari produk dari luar biasa. Memang obrolan kita ini memang mengarahnya bagaimana sih kita bisa menjual madrasah atau bagaimana kita membranding madrasah menjadi sosok atau lembaga yang bisa bersaing pakai di dunia atau di kalangan industri ataupun di sebagainya. Pertanyaan terakhir nih, Bapak. Siap. Nggak kerasa nih. Ngapunten, Pak. Siap. Bapak Nyon Sewu, kami ini membutuhkan dukungan dari Kementerian Agama Bapak untuk memperkuat posisi Man8 ini sebagai madrasah yang unggul. Apakah Kemenak Kabupaten Jombang ini bersedia mengeluarkan kebijakan atau memberikan dukungan promosi yang dapat meningkatkan citra dan daya tarik program keterampilan ini di mata masyarakat dan calon siswa baru, Bapak? Terutama calon siswa baru untuk Bapak Ibu mamanya di rumah ini. Notisnya sebenarnya apa? Siap. Kalau pertanyaannya bersedia, sangat bersedia. Sangat bersedia. Jadi ini adalah menjadi salah satu bagian dari keluarga besar Kementerian Agama yang memastikan, memberi jawaban, mengkonfirmasi bahwa madrasah itu tidak hanya soal penguatan nilai-nilai keagamaan. Bahwa madrasah mengawal nilai-nilai keagamaan, iya. Bahwa madrasah itu menguatkan nilai-nilai ruhani, iya. Tetapi terus kita ciptakan ikhtiar-ikhtiar, kita ciptakan kreasi-kreasi yang memberikan solusi. Menurut saya, menurut kita, dan nanti kita berikhtiar untuk sebisa mungkin kita implementasikan dalam program. Pemenang kompetisi pada era kekinian itu adalah siapa? Mereka, saya ulang, pemenang kompetisi pada zaman kekinian ini adalah mereka yang mampu menjadi solusi atas problematika kehidupan saat ini. Dan itu Man8 sudah mengambil mikot. Man8 sudah memulai. Nanti akan terus kita dampingi, kita ciptakan media, kita ciptakan wahana, kita ciptakan wasilah-wasilah, sehingga keberadaan Man8 semakin hari semakin memberikan nilai, semakin memberikan kemanfaatan bagi masyarakat secara umum, bagi masyarakat secara luas, dengan potensi dan sumber daya yang ada di Man8. Tentu sesuai dengan regulasi, tata peraturan perundangan yang ada,
itu akan terus membersamai, akan terus menjadi sandaran kita sekalian untuk bersama bergerak mencapai cita-cita ideal yang kita harapkan bersama-sama. Saya mengulang lagi bahwa madrasah itu harus menjadi bagian yang maju, bermutu, mendunia. Maju, bermutu, mendunia. Thank you so much. Thank you so much Okay, Mr. Nurul for coming us. Thank you for your information about influencing us for to be a great madrasah, to be international standardization for skill and influence to others. Thank you so much. Terima kasih Bapak Nurul. Sama-sama. Terima kasih untuk sobat religi yang ada di rumah. Sepertinya pertanyaan sudah habis. Pertanyaan sudah habis. Terima kasih banyak. Kami tunggu kritik saran Anda di kolom komentar. Jangan lupa selalu mengikuti untuk seluruh sosial media kami supaya panjenengan semuanya bisa mendapatkan informasi-informasi terbaru dan syiar terbaru dari program yang ada di Mat 8. Akhir kata dari kami, saya Fidyani Dayadi dan Bapak Nur Hosin selaku Kasih Penma Kementerian Agama Kabupaten Jombang. Terima kasih. Pamit undur diri dari ruang Anda semuanya dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sami-sami kapan